Wabarakatuh. Kita berjumpa lagi. Kali ini kita belajar bersama-sama tentang tayamum ya. Ini masih dalam kategori cara untuk bersuci ya. Tayamum itu apa? Ini kita lihat. Tayamum ialah mengusap muka dan dua belah tangan dengan debu yang suci ya. Debunya suci. Pada suatu ketika tayamum ini dapat menggantikan wudhu dan mandi dengan syarat-syarat tertentu. Nah, jadi dia menggantikan wudhu ataupun menggantikan mandi dalam kondisi tertentu, sehingganya nanti untuk melakukan sholat atau ibadah yang lain diperbolehkan. Ada beberapa sebab tentang kebolehan tayamum. Ini ada sebab-sebab tayamum. Penyebab diperbolehkannya tayamum adalah ini pertama, ini karena memang tidak ada air yang memenuhi syarat kesucian dan telah berusaha mencarinya tetapi tidak mendapatkan. Memang kondisinya kemarau misalkan, atau memang tidak ada air. Ketemu airnya itu memang sudah sangat layak, tidak layak maksud saya untuk berwudu. Tidak layak ukurannya adalah suci. Air itu kena najis semua ya nggak boleh. Dan ketika waktunya sudah mendesak mau sholat, waktunya sudah mau habis segala macam, ya kita cari sana sini nggak ada, maka diperkenankan untuk melakukan tayamum gitu. Kemudian yang kedua adalah berhalangan menggunakan air. Ini misalnya karena sakit yang apabila menggunakan air akan bertambah sakit. Diklaim dokter ini nggak boleh kena air memang menggigil dan bisa fatal misalnya, itu juga boleh dengan tayamum atau sebab yang lain. Kemudian adanya air diperlukan untuk yang lebih penting. Musim kemarau panjang misalkan nggak ada air, cari sana sini ketemu air satu ember, punya ternaknya 5 lagi, atau nggak usah 5 lah, 2 atau 1. Ini sudah beberapa hari bahkan mungkin masih 1 hari ternak kita itu belum minum, atau kita sendiri yang belum minum, maka air itu dipergunakan yang lebih penting untuk minum itu tadi. Maka untuk bersuci kita diperkenankan untuk tayamum. Kemudian kita juga perlu tahu ini tentang syarat-syarat tayamum. Ini syaratnya adalah menggunakan debu yang suci yang belum digunakan untuk bersuci dan tidak bercampur dengan sesuatu. Maka ketika debu itu sudah dipakai, misalkan tangan kita sudah menempel, maka kita pindah yang di sebelahnya. Kenapa? Ini dasarnya. Menggunakan debu yang suci yang belum dipergunakan ya. Kemudian mengusap wajah dan kedua tangan. Jadi tidak seperti wudhu kemudian ada mengusap sebagian kepala, kaki, itu tidak. Tapi hanya mengusap wajah dan kedua tangan. Yuk kita lanjutkan belajarnya tentang tayamum, kita teruskan. Kemudian ini ini terlebih dahulu menghilangkan najis. Ketika ada debu, ada najisnya dibuang, jangan dipakai. Kemudian yang keempat adalah telah masuk waktu sholat. Sudah Allahu Akbar masuk waktu sholat baru boleh tayamum. Kalau belum ya nggak boleh. Kemudian tayamum hanya untuk sekali sholat fardu. Kalau misalnya sholat fardu mau sholat subuh misalkan, kita tayamum sekali. Habis subuh zuhur kita masih suci, belum batal, ya kita harus tayamum lagi untuk zuhur gitu, dan seterusnya. Kemudian yuk bareng-bareng kita belajar tentang bagaimana niat tayamum itu ya. Yuk kita lihat tentang niat tayamum. Niat untuk diperbolehkan mengerjakan sholat itu adalah niat tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kelihatan ya.
Nawaitu nih, nawaitu tayammuma listibahatis sholah fardhol lillahi ta'ala. Saya ulang. Nawaitu tayammuma listibahatis sholah fardhol lillahi ta'ala. Nawaitu tayammuma listibahati sholah fardhol lillahi ta'ala. Aku niat bertayamum untuk dapat mengerjakan sholat fardu karena Allah ta'ala. Listibahati sholah, ya, ini untuk dapat mengerjakan sholat. Kemudian yang selanjutnya adalah memindahkan debu dari tempatnya ke wajah dan tangan. Ini contohnya nih. Ya, mula-mula meletakkan dua belah tangan di atas debu untuk diusapkan ke muka. Ini contohnya, ya. Kemudian kita lihat contoh yang lain. Ini tadi kan untuk meletakkan tangannya. Kalau nanti ini sudah kepake, misalkan kita mau lagi harus geser sebelahnya gitu. Kemudian yang ketiga, mengusap muka dengan debu dengan sekali usapan nih, ya, contohnya. Jadi rata ini di mukanya. Terus kedua salah. Yang selanjutnya ini meletakkan kedua telapak tangan di atas debu. Yang kedua diusapkan kedua tangan. Ini tempatnya udah pindah gitu. Kalau lagi di depannya harus geser ke belakangnya. Terus langkah selanjutnya adalah mengusap dua belah tangan hingga siku-siku dengan debu sekali usapan nih. Dari depan tarik ke belakang, yang bagian bawah tangan naik ke atas, terus maju ke depan. Ini kan satunya belum dipakai telapak tangannya. Satunya lagi berpindah dari depan, bagian bawah atau bagian atas dulu, terus nyampe siku sini, tangannya diputar sedikit bagian yang belum terusap, biar sekali jalan semuanya terusap, ya. Terus tertib, ini ada tertib. Tertib itu apa? Yaitu urut di antara kedua usapan tersebut. Wajah dahulu, kemudian kedua tangan. Tayamum nggak boleh muka dulu kemudian. Salah. Tangan dulu kemudian wajah, nggak boleh, ya, harus berurutan. Nah, kemudian kita lihat nih, ada sunnah tayamum. Tayamum sunnahnya membaca basmalah. Kemudian mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri. Terus menipiskan debu, tapi jangan dipegang, bisa ditiup gitu ya. Kalau dipegang nanti sudah terpakai. Kemudian ada yang membatalkan tayamum. Apa itu? Yang pertama adalah segala yang membatalkan wudu menjadi yang membatalkan tayamum. Kemudian yang kedua melihat air sebelum sholat. Sudah tayamum mau sholat hujan deras, nah itu batal tayamumnya. Ya, terus melihat air sebelum sholat kecuali yang bertayamum karena sedang sakit. Kalau sakit beda. Gitu. Yang ketiga adalah murtad atau keluar dari agama. Sekiranya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.